Aku mau memperkenalkan pembicara kita, yaitu Bapak Ryan Filbert, yang merupakan praktisi investasi pertama di Indonesia. Halo Pak Ryan, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Jess. Baik sekali. Iya. Sehat-sehat ya? Ya, iya. Aku langsung mulai aja ya, soalnya aku yakin banyak teman-teman yang udah gak sabar ya untuk belajar dengan Pak Ryan. Oke, siap. Go ahead, silakan. Iya, baik. Kalau kita berbicara mengenai trading gitu ya, berarti kita mau coba yang namanya dagang. Berarti yang pertama kali harus kita siapin adalah duitnya, uangnya dong. Kalau kita mau mulai dagang nggak punya duit ya, akhirnya akan sangat sulit. Apalagi kita berbicara dagang di pasar modal. Artinya syarat utama harus punya modal. Mungkin kalau kita di sektor real, mungkin kita jualan barangnya teman. Itu mungkin bisa ya kan. Hari ini kan lagi ngetren yang namanya dropshipping kalau dalam sektor real. Nah, tapi kalau di pasar modal itu tidak bisa. Jadi syarat pertama adalah seminim-minimnya punya modal untuk membuka rekening dan juga ya menyetorkan uangnya dan juga siap untuk nilai tertentu. Kenapa? Karena kalau uangnya terlalu kecil, akhirnya pilihan sahamnya akan semakin sedikit. Kalau uangnya semakin banyak, maka pilihan sahamnya akan menjadi lebih lebar dan luas. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua adalah setelah kita sudah punya uangnya, menurut saya adalah kita itu bisa menilai. Menilai apa ya? Bagaimana kita bisa menilai itu harga dibeli dan dijual? Kalau kita tidak punya penilaian, kita tidak akan bisa memilih saham yang mana yang bisa dibeli dan dijual. Jangan lupa loh, kalau kita di Bursa Efek Indonesia, total saham ada 750. Dari 750, apa iya dalam satu titik kita beli semua? Nggak mungkin. Apakah dalam satu titik kita harus jual semua? Ya juga bingung. Nah, artinya setelah punya duit, punya modal, yang kedua adalah punya cara membaca murah dan mahal. Nah, setelah punya cara murah dan mahal, ini adalah poin ketiga yang mesti Anda lihat ya teman-teman harus juga adalah tidak semua titik beli adalah waktu beli. Nah, jadi tidak semua nih walaupun oh ya nih sudah murah, itu belum tentu sebagai waktu kita untuk beli. Kenapa? Karena mungkin perlu suatu keputusan ekstra mengukur antara kalau untung kira-kira sekian, kalau rugi sekian. Misal, ini titik beli ya, ini adalah titik beli. Resikonya tuh segini, untungnya cuma kecil sekali. Nah, ini berarti adalah titik beli yang resikonya lebih besar daripada untungnya. Apakah kita hindari? Sebagian orang mengatakan tuh hindari. Tapi sebagian orang bilang, ini waktu yang enak nih. Kenapa? Kalau tinggal dikit tuh biasa kena. Nah, jadi kita perlu punya 3 pemahaman ini dulu di awal. Nah, sebenarnya kalau mindset trading yang baik itu sama seperti orang dagang pada kehidupan sehari-hari. Trading saham adalah dagang saham, adalah sama seperti dagang yang lain, mau dagang perkedel kayak, dagang bakso kayak, dagang apapun sama. Jadi ada yang namanya kita pasti bisa rugi. Yang lucu adalah orang pergi dagang saham tapi tidak siap rugi. Saya juga bingung. Kok bisa di dagang yang lain dia siap rugi, di dagang saham dia bilang nggak boleh rugi? Apakah karena dagang saham ini terlalu ningrat kastanya sehingga kalau rugi adalah sesuatu hal yang tabu? Saya juga bingung. Jadi mindset pertama adalah ini adalah perdagangan biasa. Beli murah, jual mahal, beli mahal, jual lebih mahal. Dan oleh karena itulah saya pengen tahu kalau orang dagang baju, waktu sebelum dia beli bajunya, pasti dia udah punya rencana bagaimana cara jualnya. Masa orang, saya coba-cobalah beli baju dulu, siapa tahu nanti bisa dijual. Nggak mungkin begitu dong. Nah, oleh karena itulah dalam dagang saham pun sama. Ketika sebelum dibeli, sudah harus ada rencana bagaimana jualnya. Jual dalam keadaan untung, dan jual dalam keadaan rugi. Saya beli bajunya baju musiman. Oh, saya tahu nih kalau musimnya akan lewat. Berarti sudah punya rencana. Kalau laku separuh, separuhnya akan saya diskon 50%. Duanya akan saya bikin program giveaway untuk semuanya mention teman-temannya. Tiba-tiba punya ilmunya canggih. Tapi kalau trading saham, nggak ada rencana kayak gitu loh. Saya juga bingung. Nah, jadi kita samakan kembali, strateginya adalah kita samakan dengan cara punya rencana. Beli dalam keadaan untung harus dijual berapa. Beli dalam keadaan rugi harus dijual berapa. Namanya adalah rencana trading atau trading plan. Yang kedua adalah mindset yang paling awal adalah pasti siap rugi ya. Mindset yang ketiga berarti ini. Sekarang mindset yang ketiga, yang namanya dagang itu jangan dibawa pakai hati. Kalau mau hati silakan pacaran dan menikah. Nah, yang namanya dagang itu kita masih rasional. Oh iya, kondisi sudah buruk. Oh iya, musimnya sudah berganti. Jadi harus ada ke sana. Jangan tiba-tiba begini yang paling bahaya begini.
Dagang, saya pokoknya beli saham ini paling bagus. Set, dibeli dengan jurus paling maut. Begitu dibeli, gayanya begini. Mau trading berapa lama? 2 hari? Oh, oke, good. 2 hari. Begitu 2 hari, loh kok turun? Begitu turun lagi, loh tau nggak turun? Begitu turun, oh ini kan perusahaannya bagus, punyanya konglomerat di Indonesia, laporan keuangannya masih oke. Apa hubungannya sama konglomerat dan juga perusahaan bagus? Waktu beli kan kita tidak mempertimbangkan itu. Yang kita pertimbangkan adalah harga dan volume perdagangan. Tidak ada hubungannya dengan kinerja laporan keuangan, tidak ada hubungannya dengan konglomerat, tidak ada hubungannya dengan kecantikan anak konglomerat itu. Ngapain sekarang dipertimbangkan ke sana? Mix up. Sehingga tiba-tiba gaya seorang pedagang, kalau rugi, kelakuannya kayak seorang investor. Siap tahan. Akhirnya apa? Sahamnya rugi semua yang ditahan. Yang untung udah dijual. Yang rugi ditahan. Kenapa ditahan? Kan invest. Loh gimana? Pertama katanya mau dagang. Jadi lucu. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan di awal. Jadi siap rugi, punyalah sebuah kondisi yang kita bisa pahami, dan jangan punyalah trading plan. Dan juga yang terakhir adalah jangan jatuh cinta pada sahamnya. Jangan mengubah planning ketika sudah dijalankan tengah jalan. Seperti itu. Oh, oke. Kalau saya pribadi itu sejak 2008 aliran saya sudah mulai stabil ya. Jadi saya mencari jati diri adalah 4 tahun lah. Dari 2004 ke 2008 ilmunya gado-gado, semua ilmu saya ambil. Akhirnya juga nggak untung juga gitu ya. Malah saya pernah dalam kondisi tahun 2008 berhasil membeli di titik tertinggi, bukan berhasil membeli di titik terendah. Orang pamer, oh saya berhasil dibeli di titik terendah. Oh saya pamer, berhasil beli di titik IHSG tertinggi di tahun 2008. Keren. Nah, jadi dari 2008 sampai hari ini saya adalah swing trader. Artinya saya begini, logik saya paling bisa menerima adalah kalau saham turun, artinya murah, saya bisa beli dan saya akan jual di harga yang mahal. Nah, itulah swing trading. Jadi mengambil manfaat ketika pasar ini terjadi suatu koreksi. Koreksi diambil. Nah, kalau dari sudut pandang saya untuk menggunakan chart daily ya, maka yang bisa saya lakukan secara swing trading itu sudut pandang durasinya 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, jadi itu swing trading versi saya gitu. Nah, kalau misalnya seiring dengan waktu saya juga mencoba untuk mengadjust menjadi swing dan momentum trade. Momentum trade itu adalah membeli ketika pasar mulai uptrend. Jadi saya tidak akan keluar dari pasar kalau tidak habis masa uptrendnya atau sudah mulai turun. Maka itu dengan daily chart saya punya view 6-9 bulan. Pak, jadi seperti seorang investor ya Pak? Iya, karena seiring dengan Anda uangnya besar, Anda untuk masuk dan keluar dengan cepat itu susah. Sama seperti Anda itu punya truk gandeng, Anda kalau ngebut gampang, tapi begitu Anda mau belokin, kalau dalam keadaan ngebut, mobil Anda truk Anda terpelanting. Dan susah untuk bisa dibelokin dalam gang yang agak sempit. Gitu loh, namanya juga gang. Nah, kita juga bayangkan bahwa yang namanya pasar modal juga, kalau Anda dengan uang yang kecil, Anda masuk keluar itu gampang. Tapi seiring dengan uang Anda besar, Anda waktu masuk, semua mata tertuju padamu. Begitu keluar, semua mata tertuju padamu. Lah kan akhirnya jadi susah kalau pemilihan sahamnya agak kecil. Kalau pemilihan sahamnya agak besar, Anda membutuhkan waktu juga agar dia mencapai suatu target yang Anda inginkan. Jadi, ya durasi itu pertama berdasarkan nominal angka uang, yang kedua durasi itu berdasarkan kesukaan. Dan karena saya adalah bukan orang yang melulu melihatin pasar 1 kali 24 jam 7 hari dalam seminggu seperti jasa pengiriman barang ataupun makanan cepat saji yang dibuka terus. Saya cuma melihat pasar tuh sehari 10 menit. Saya cuma lihat 10 menit itu sekitar jam 11, setengah 11 atau jam setengah 3 itu jam-jam saya ngelihat pasar hanya 10 menit. Jadi ya seperti itulah yang saya lakukan secara keseharian saya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel,
dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.